Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali KBR 68H pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program khusus Daerah Bicara. Pagi hari ini cukup istimewa saudara karena KBR 68H berkesempatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencermati seputar Undang-Undang Pendidikan Tinggi, peran negara dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi untuk menjamin akses pendidikan untuk semua. Kami memperoleh kesempatan untuk bersiaran di Geraha Purna Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan di kesempatan siang ini kami juga berterima kasih sudah diundang dan bersama-sama mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Saudara, saya Fia Anwar yang menemani Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena berbincang soal ini pasti tidak afdol rasanya kalau tidak bertemu dengan narasumber-narasumber yang pastinya pas dan cocok untuk membahas seputar ini. Saya bersama dengan Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nizam. Selamat pagi, Prof. Nizam. Selamat pagi, Mbak. Ya, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di UGM ya Prof ya. Dan yang kedua saya ingin mengenalkan ada Profesor Dr. Ikhlasul Amal. Beliau adalah guru besar UGM, dulu juga pernah memimpin UGM ya menjadi rektor tahun 98 sampai 2002. Kemudian yang ketiga narasumber saya adalah Mas Ahmad Rizky M. Umar. Beliau adalah Wakil Presiden BEM KM UGM. Apa kabar Mas Umar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lebih dekat mic-nya ya, supaya nanti bisa terdengar lebih jelas. Baik saudara, kita akan memulai rangkaian diskusi ini. Saya ingin membuka diskusi dulu dari Prof. Nizam, ini mewakili pemerintah. Karena ini katanya pemerintah yang banyak dikritik karena Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Baik. Nah, Prof. Nizam, kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini sebenarnya seperti apa sih peran negara diatur di dalamnya, Prof? Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Berbahagia sekali pagi ini yang cerah ini bisa bersilaturahim dengan semuanya. Tentang peran negara di dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi atau ya seperti yang disampaikan, saya memberikan ilustrasi mungkin seperti ini ya. Dulu orang tua saya itu ya pas-pasan, ayah saya meninggal, saya masih kecil, punya 6 anak. 6 anak sehingga untuk bisa ya waktu itu sih untuk hidup sehari-hari pun kadang-kadang masih harus hutang kiri kanan gitu ya. Bagaimana bisa menyiapkan anak-anak ini untuk bisa hidup baik di masa depannya ya. Hingga waktu itu orang tua saya dengan segala, ibu saya dengan segala upayanya menyekolahkan kakak saya yang tertua untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi itu di tahun 60-an dulu, 65, 67. Nah kira-kira seperti itu negara ya. Ketika negara kita ini kan negara yang masih miskin ya. Income per kapita kita sekitar 4.000 US dollar per kapita purchasing power parity. Negara merasa perlu untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, atau rakyat merasa perlu untuk kita bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada, maka negara menyelenggarakan pendidikan itu. Tapi dari kemampuan negara kalau kita berbicara dengan kacamata itu belum bisa untuk bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk semuanya. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan menyelenggarakan pendidikan untuk semua seperti kesepakatan global kita, yaitu Education for All sampai dengan wajib belajar 9 tahun. Jadi wajib belajar 9 tahun itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Nah, di sisi yang lain negara dan bangsa merasa perlu kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih tinggi dengan menyelenggarakan universitas, menyelenggarakan tertiary education. Nah, saat ini dengan segala kemampuan pemerintah, dengan segala kemampuan negara ini, kita sudah mampu untuk memberi menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk kira-kira 2 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Ada 2 juta ya Prof. 2 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan 3,5 juta mahasiswa di PTS. Karena masyarakat swasta itu merasa, wah kita juga ingin membantu negara ini menyelenggarakan pendidikan, maka mereka pun menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dan saat ini ada 3,5 juta mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi. Nah, sekarang disinilah pentingnya peran negara. Bagaimana negara memastikan bahwa yang masuk ke perguruan tinggi itu adalah anak-anak yang memang
nantinya berpotensi menjadi ujung tombak bagi pembangunan bangsa, dan memastikan bahwa tidak ada anak itu tidak boleh masuk ke perguruan tinggi hanya karena alasan ekonomi. Jadi alasannya haruslah bukan karena alasan ekonomi, bukan karena alasan sosial, bukan karena alasan suku, bukan karena alasan ras atau agama. Itu yang paling penting dari nomor satu dari peran negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dikti ini kita mencoba memastikan akses masyarakat ke perguruan tinggi secara tidak diskriminatif, non diskriminatif. Yaitu yang pertama adalah memastikan ketersediaan perguruan tinggi. Kalau sudah tersedia, yang kedua yang paling penting lagi adalah keterjangkauan. Tersedia tapi tidak terjangkau, mahal, anak miskin dilarang masuk kuliah, itu tentu tidak kita inginkan. Nah, jadi yang kedua adalah keterjangkauan. Dan yang ketiga adalah kepastian. Jangan sampai seorang anak kelihatannya sih boleh masuk perguruan tinggi, tapi nanti setelah masuk dia di DO karena nggak bisa bayar SPP. Nah, itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dikti ini, memastikan adanya akses yang non diskriminatif dengan segala keterbatasan negara di dalam membiayai pendidikan tinggi itu. Jadi mungkin itu sebagai pengantar awal. Oke, nah ini pemanasan awal teman-teman. Nah, saya ingin berpindah ke Prof. Ikhlasul dulu. Prof, kalau melihat situasi pendidikan tinggi di Indonesia secara umum, sekarang itu seperti apa, Prof? Dibandingkan dengan waktu saya jadi rektor, keadaan mahasiswa sekarang ya berbeda, sangat jauh sekali. Dulu ya saya mengatakan dulu zaman periode saya itu mahasiswa yang mampu lalu bawa mobil itu malu. Ya, jadi dia paling-paling ya sepeda motor itu. Iya. Karena kalau dia bawa mobil malu nggak ada temennya. Ya. Tapi sekarang itu saya di Sospol itu saya kadang-kadang nggak dapat tempat parkir. Saking penuhnya. Dengan mahasiswa semua gitu. Jadi itu sudah perbedaan yang sangat jauh sekali sekarang mahasiswanya. Ya, saya terakhir itu di jurusan saya itu katanya satu mahasiswa masuk itu harus 50 juta. 150, Prof. Saya, wah ini gimana? Nggak tahu ini kena juga yang korbannya itu juga. Korbannya, oke. Itu jadi beda sekali. Waktu saya jadi rektor itu kan keadaan ekonomi sedang krisis betul. Waktu itu saya dihadapkan pada mahasiswa itu 10% dari mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM 48.000 pada waktu itu tiba-tiba DO mendropkan diri. Bukan DO karena dia akademiknya jelek, tapi menDO-kan diri karena dia tidak mampu lagi bukan hanya membayar SPP, SPP-nya murah sekali, tapi tidak bisa untuk biaya hidup. Itu ya saya sukar sekali. Jadi ini persoalan ini nanti terus ya, persoalan mahasiswa yang tidak mampu tapi pintar ini persoalan terusnya. Selanjutnya pada waktu itu penerimaan mahasiswa itu masih terpusat, ya itu jelas karena itu yang pinter itu biasanya mesti ada korelasinya mereka yang mampu, itu sudah jelas dan itu memang ditunjukkan misalnya di universitas-universitas di dunia. Itu universitas yang terbaik, misalnya Harvard, itu adalah universitas yang paling kaya, yang sumbangan dari dana-dana dari sponsor itu sangat besar sekali. Itu memang ada kaitannya. Nah, pada waktu zaman saya itu, ini bagaimana caranya supaya mahasiswa yang tidak mampu itu ya tentu saja yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi itu bisa masuk di universitas. Sudah kita pikir macam-macam caranya itu.
Yang tidak mampu itu, karena yang tidak mampu itu jangankan dia nilainya itu baik, mau ikut ujian UMPTN kesini saja nggak punya uang. Bagaimana dia ituan kan? Jadi akhirnya kita carikan dana. Saya dulu mengusulkan itu dana dari World Bank untuk Jadi mereka yang tidak mampu itu di daerah di Gunung Kidul di mana itu kita biayai supaya ikut ujian di sini. Tapi persoalannya sekali lagi untuk mencari yang akan kita beri itu mestinya ada persyaratannya. Melihat yang mempunyai kemampuan tinggi itu apa? Dia bilang waktu itu dana nasional ditentukan yang kurang lebih di raportnya itu bahasa Inggrisnya 7. Oke, baik. Kita teruskan nanti diskusinya karena kita harus break sebentar dan kami akan kembali selepas pesan berikut ini.